Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Pak Talk Show, ruang ngopi sambil berpikir, berpikir sambil berbenah. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan Indonesia. Tapi sering kita hanya dari sisi permukaannya. Yaitu yang saya maksudkan adalah pariwisata. Kita punya pantai, punya gunung, punya budaya dan kuliner yang tak ada duanya di dunia. Tapi di balik semua itu ada pertarungan nilai. Ada tantangan kedaulatan dan ada peluang ekonomi umat yang kadang belum benar-benar kita pahami. Nah, bersama saya hari ini sudah hadir sosok yang tak hanya paham teori tapi juga pelaku lapangan. Beliau adalah Kanda Sultan Kasidal. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Sultan, banyak orang yang bicara pariwisata dalam konteks angka. Berapa juta wisatawan datang, berapa miliar devisa masuk, tapi jarang yang bicara nilai dan identitas di baliknya. Menurut Kanda, apa sih makna pariwisata dalam perspektif bangsa dan kebudayaan? Untuk sementara dalam keadaan sehat ya Ustadz Mangesti. Alhamdulillah. Senang bisa ikut ngopi di Bais Talk Show. Ya, apalagi bahas pariwisata. Ini sektor yang sering dianggap ringan, padahal dampaknya ke ekonomi, budaya, bahkan politik nasional itu sangat besar. Mantap. Di pariwisata bukan sekadar industri, tapi cerita identitas. Karena Indonesia ini punya semuanya yang tidak dipunyai oleh dunia yang lain. Jadi itu, Ustadz Mangesti. Oke Kanda, betul memang kalau kita lihat data sebelum pandemi, sektor pariwisata itu menyumbang 5,6% PDB nasional dan menyerap lebih dari 12 juta tenaga kerja. Tapi itu baru aspek ekonomi. Kalau bicara nilai, pariwisata itu seharusnya panggung identitas bangsa. Tempat kita menampilkan siapa kita, bukan sekedar menjual apa yang kita punya. Sayangnya memang di banyak daerah, orientasi pariwisata itu masih sempit. Yang dikejar adalah jumlah pengunjung, bukan mutu pengalaman. Padahal wisatawan dunia kini mencari makna, bukan hanya berfoto-foto saja. Kalau Bali terkenal bukan hanya karena pantainya, tapi karena spiritnya. Trihita Karana, keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Nah, ini menarik, Kanda. Jadi kalau seperti itu, pariwisata itu sebenarnya cermin peradaban. Kalau nilai di baliknya rapuh, yang lahir bukan kebanggaan, tapi komodifikasi budaya. Ya, persis. Lihat aja contohnya dari mass tourism yang tidak terkelola, lingkungan rusak, adat lokal terpinggirkan, bahkan moral komunitas ikut tergeser. Makanya saya sering bilang, kita tidak sedang menjual budaya, tapi sedang mengundang dunia untuk belajar menghargai kearifan kita. Oh, Masya Allah. Kalau kita geser ke aspek ekonomi, banyak pelaku UMKM lokal, nelayan, petani yang belum menikmati dampak ekonomi pariwisata secara langsung. Apa yang salah di sini? Masalahnya adalah di rantai nilai dan model kepemilikan.
Seringkali hotel dan operator besar dikuasai oleh investor luar daerah, bahkan luar negeri. Sementara masyarakat lokal cuma jadi penonton. Padahal mereka yang punya tanah, budaya, dan cerita klasik daerahnya masing-masing. Harusnya kita mendorong model koperasi pariwisata. Yang ini sudah mulai dikembangkan oleh Menteri Pariwisata terdahulu, Bapak Sandiaga Uno. Jadi ada model terpadu antara UMKM dengan kepariwisataan, atau yang sering disebut community based tourism. Di sini masyarakat jadi pemilik sekaligus penjaga destinasi. Contohnya di Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Bajo, terus di Pulau Air, gitu. Dan di Desa Panglipuran Bali, 70% omset wisata kembali ke warga. Dan itu membuat masyarakat semangat menjaga adat dan lingkungan. Nah, ini mudah-mudahan dalam pemerintahan Prabowo ini Menteri Pariwisata dan UMKM-nya kreatif itu bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi pariwisata yang baik itu justru memperkuat ekonomi lokal dan rasa memiliki ya Anda. Ya, dan ini juga sejalan dengan prinsip Islam, ta'awun ala al-birri wa al-taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau wisata mengajarkan syukur, melatih empati, dan menumbuhkan kesejahteraan bersama, itu bukan sekadar bisnis, tapi itu adalah dakwah kultural. Masya Allah. Jadi sekarang istilah halal tourism itu sedang naik. Tapi kadang disalahartikan seolah hanya ada makanan dan label halal saja. Bagaimana Anda melihat konsep wisata halal ini? Benar sekali. Wisata halal bukan sekedar tidak menjual babi dan alkohol. Itu cara pandang holistik terhadap pariwisata yang menjaga adab, etika, dan keberlanjutan. Mulai dari makanan, akomodasi, waktu ibadah, interaksi sosial, hingga cara berpakaian, semua diatur dengan prinsip rahmatan lil alamin. Bahkan menurut laporan Global Muslim Travel Index 2024 tahun lalu, potensi pasar wisata halal mencapai 225 miliar US dollar dengan proyeksi naik jadi 300 miliar US dollar pada tahun 2030. Itu prediksi. Jadi ini bukan niche kecil, ini peluang besar untuk bangsa muslim seperti Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Masya Allah. Jadi sebenarnya wisata halal itu bukan menutup diri, tapi membuka ruang yang beretika, berbudaya, dan menghormati nilai. Ya, betul itu. Wisata halal tidak berarti eksklusif, tapi ia justru inklusif. Karena mengajarkan respek, kita perlu memadukan antara wisdom lokal dan standar global. Tapi tanpa kehilangan roh spiritualitas Nusantara. Wah, menjelang menuju kedaulatan pariwisata nasional. Jadi Kanda, kalau bicara kedaulatan pariwisata nasional, apa yang perlu kita pikirkan? Pertama, kedaulatan narasi. Kita jangan biarkan Indonesia hanya diceritakan lewat lensa turis atau influencer asing. Kita harus menulis ulang narasi pariwisata dengan perspektif bangsa sendiri. Pariwisata sebagai ruang belajar, bukan ruang eksploitasi. Karena di Indonesia ini semua lengkap. Apa yang dipunyai belum tentu dunia punya. Tapi Indonesia punya, dunia belum punya. Kedua, kedaulatan data dan platform digital. Jangan semua sistem reservasi dan promosi bergantung pada platform luar. Kita harus membangun platform wisata digital nasional yang adil dan berpihak pada para pelaku lokal.
Ketiga, kedaulatan ekonomi. Dorong model pariwisata berbasis koperasi digital agar desa wisata tidak hanya hidup di media sosial, tapi juga tumbuh dalam kas dan martabat warga. Masya Itu Allah. kira-kira Ustadz Mahesi. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi intinya pariwisata itu bukan hanya soal datang dan senang-senang, tapi tentang cara kita menjaga bumi dan harga diri bangsa. Ya, tepat sekali. Kalau wisata membawa manfaat atau memperkuat nilai dan menegakkan adab, maka para wisata adalah ibadah sosial. Itu bisa kita mencontoh apa yang dilakukan oleh negara tirai bambu, Cina. Coba lihat para wisatanya. Begitu bagus dia menata, yang tidak mungkin dibuat gunung dibikin pagar tali itu sampai di atas dan menarik. Sebetulnya Indonesia banyak itu, Bromo ya toh, terus Katakuban Perahu, Gunung Merapi di Sumatera Barat, Danau Toba, banyak sebetulnya, cuman belum dirapikan ya, belum ditangani secara maksimal. Itu Ustadz Mahesi. Anda Sultan Kasidal, terima kasih sudah hadir. Obrolan ini sungguh membuka mata bahwa pariwisata bukan sekedar soal destinasi, tapi tentang identitas ekonomi dan kedaulatan nilai. Untuk sahabat pendengar, semoga setelah ini kita bisa melihat perjalanan bukan cuma dari sisi liburan, tapi sebagai laku syukur dan laku ilmu. Terima kasih sudah hadir di The Bais Talk Show, ngopi sambil berpikir dan berpikir sambil berbenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.